Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marianti Tsunami dengan ujung NIM 043. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang penentuan harga pelayanan publik. Penentuan harga pelayanan publik. Salah satu tugas pokok pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat atau public service. Pemberian pelayanan publik pada dasarnya dibiayai melalui dua sumber, yaitu satu, pajak, dua, pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Pelayanan publik yang dapat dijual. Dalam memberikan pelayanan publik, pemerintahan dapat dibenarkan menarik tarif untuk pelayanan tertentu baik secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan milik pemerintah. Beberapa pelayanan publik yang dapat dibebankan tarif pelayanan misalnya 1. Penyediaan air bersih, 2. Transportasi publik, 3. Jasa pos dan telekomunikasi, 4. Energi dan listrik, 5. Perumahan rakyat, 6. Fasilitas pariwisata, 7. Pendidikan, 8. Jalan tol, 9. Irigasi, 10. Jasa pemadaman kebakaran, 11. Pelayanan kesehatan, dan 12. Pengolahan sampah atau limbah. 3. Argumen terhadap tarif pembebanan pelayanan. Dasar pembebanan tarif pelayanan dalam praktik pembebanan langsung atau direct charging biasanya ditentukan karena alasan-alasan sebagai berikut. 1. Suatu jasa, baik merupakan barang publik maupun barang privat, mungkin tidak dapat diberikan kepada setiap orang, sehingga tidak adil bila biayanya dibebankan kepada semua masyarakat melalui pajak, sementara mereka tidak menikmati jasa tersebut. Yang kedua, suatu pelayanan mungkin membutuhkan sumber daya yang mahal atau langka sehingga konsumsi publik harus didisiplinkan atau hemat. Misalnya, pembebanan terhadap penggunaan air dan obat-obatan medis. Yang ketiga, terdapat variasi dalam konsumsi individual yang lebih berhubungan dengan pilihan daripada kebutuhan, misalnya penggunaan fasilitas rekreasi. Keempat, suatu jasa mungkin digunakan untuk operasi komersial yang menguntungkan dan untuk memenuhi kebutuhan domestik secara individual maupun industrial, misalnya air, listrik, jasa pos, dan telepon. Yang kelima, pembebanan dapat digunakan untuk mengetahui arah dan skala permintaan publik atas suatu jasa apabila jenis dan standar pelayanannya tidak dapat ditentukan secara tegas. Keempat, prinsip dan praktek pembebanan. Prinsip dan praktek pembebanan sebagian barang dan jasa yang disediakan pemerintah lebih sesuai dibiayai dengan pembebanan tarif. Semakin dekat suatu pelayanan terkait dengan barang privat, semakin sesuai barang tersebut dikenai tarif. Namun, batasan identifikasi barang privat dan publik kadang sulit dan harus dilakukan dengan dasar tiap pelayanan. Dalam praktiknya, pelayanan yang gratis secara nominal seringkali sulit dijumpai. Kelima, kegunaan pembebanan dalam praktek. Praktik pembebanan pelayanan publik berbeda-beda tiap negara, antara jasa yang disediakan langsung oleh pemerintah dan yang disediakan oleh perusahaan milik negara, dan antar pemerintah pusat dan daerah. Charging for service merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah daerah tertentu. Pemerintah memperoleh penerimaan dari beberapa sumber antara lain 1. Pajak, 2. Pembebanan langsung pada masyarakat atau charging for service, 3. Laba BUMN atau BUMD, 4. Penjualan aset milik pemerintah, 5. Hutang, dan 6. Pembiayaan defisit anggaran atau mencetak uang. 6. Penerapan harga pelayanan. Ahli ekonomi umumnya menganjurkan untuk menggunakan marginal cost pricing, yaitu tarif yang dipungut seharusnya sama dengan biaya untuk melayani konsumen. Tambahan atau cost of serving the marginal consumer, harga tersebut adalah harga yang juga berlaku dalam pasar persaingan untuk pelayanan tersebut. Marginal cost pricing mengacu pada harga pasar yang paling efisien, karena pada tingkat harga tersebut akan memaksimalkan manfaat ekonomi dan penggunaan sumber daya yang terbaik. Masyarakat akan memperoleh peningkatan output dari barang atau jasa sampai titik di mana marginal cost sama dengan harga. 7. Permasalahan marginal cost pricing. Penggunaan marginal cost pricing memiliki beberapa permasalahan antara lain 1. Sulit untuk memperhitungkan secara tepat marginal cost untuk jasa tertentu. Dalam praktik kadang biaya rata-rata atau average cost digunakan sebagai pengganti walau hal ini menyimpang dari syarat ekonomis dan efisiensi. Juga terdapat masalah pengukuran dan pengumpulan data biaya yang membuat marginal cost sulit diimplementasikan. Yang kedua, apakah harga seharusnya didasarkan pada biaya marginal jangka pendek atau short run MC atau biaya marginal jangka panjang atau long run marginal cost? Dalam kasus penyediaan air, akan timbul suatu titik ketika marginal consumer memerlukan pabrik baru. Tidak mungkin mengharapkan konsumen menanggung full cost sendirian. 8. Kompleksitas strategi harga.
1. Two-part tarif, 2. Peak load tarif, 3. Diskriminasi harga, 4. Full cost recovery, 5. Harga di atas marginal cost. 9. Taksiran biaya. Penentuan harga dengan teknik apapun yang digunakan pada dasarnya adalah mendasarkan pada suatu penaksiran biaya secara akurat. Hal ini melibatkan beberapa pertimbangan sebagai berikut. A. Opportunity cost untuk staf, perlengkapan, dan lain-lain. B. Opportunity cost of capital. C. Accounting price untuk input ketika harga pasar tidak menunjukkan value to society atau opportunity cost. D. Pooling ketika biaya berbeda-beda antara setiap individu. E. Cadangan inflasi. Kesimpulan, penyediaan pelayanan publik dapat dibiayai melalui dua sumber, yaitu pajak dan pembebanan langsung kepada masyarakat sebagai konsumen jasa publik. Pembebanan tarif dilakukan karena alasan efisiensi ekonomi, untuk memperoleh keuntungan, dan karena adanya barang privat dan barang publik yang perlu diatur penggunaannya secara proporsional dan memenuhi asas keadilan. Pembebanan pelayanan publik merupakan salah satu sumber penerimaan bagi pemerintah selain pajak, penjualan aset milik pemerintah, utang, dan laba BUMN atau BUMD. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.